pagi saudara, jumpa lagi di pagi hari nih yang sangat luar biasa, dimana kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk renungan pagi hari ini saya ingin memberi judul Maju atau Mundur. Jadi saya cerita sedikit pengalaman saya waktu sebelum saya menjadi sales di kantor saya sekarang. Jadi waktu itu adalah saya di posisi yang admin sales. Jatuhnya waktu itu udah berjalan sekitar 2 tahun, lumayan lama, dan sempat beberapa divisi ada yang resign dan akhirnya membutuhkan orang lain untuk menggantikan posisi itu. Saya ditunjuk, tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau posisinya sama aja gitu, jadi levelnya tuh masih sama seperti ya admin juga gitu kan. Saya pengen gitu Tuhan terjun jadi sales gitu kan. Tapi entah kenapa terus atasan saya ngomong kayak gini ke orang yang emang mau ambil saya atau rekrut gitu ya kan, oh nggak bisa, saya nggak bisa kasih milih, katanya kayak gitu. Dia masih belum bisa saya lepas gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Terus sampai akhirnya dia bilang kayak gini ke saya mau kamu pindah, tapi kamu pindahnya ke sales. Dia bilang kayak gitu ke saya kan. Terus saya bilang, ini serius, dia bilang kayak gitu. Ya udah ntar lah, kata dia kayak gitu, lihat posisi sales mana yang kosong, nanti coba saya ajuin, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, oh ya udah, masih, saya bilang kayak gitu kan. Sampai satu ketika ada PM, product manager itu ada butuh sales gitu kan. Terus dia bilang gitu kan, atasan saya ngomong kayak gini, Mel, itu ada posisi kosong, lo mau nggak? Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, ya saya tergantung Cici gitu ya kan. Waktu itu atasan saya perempuan. Saya bilang terserah Cici gitu. Ya udah, nanti gue bilangin sama PM-nya langsung gitu kan. Nah udah berjalan, dia ngomong sampai akhirnya PM-nya juga ngomong sama saya. Ya udah, nanti ngomongnya sama HRD, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang ya udah, sampai akhirnya saya dipanggil lagi sama HRD, saya interview lagi seperti karyawan yang mau masuk di kantor saya. Tapi entah gimana, mungkin belum rencananya untuk jadi sales di posisi tersebut gitu kan. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu ke atasan saya. Terus atasan saya bilang gini, ya nggak bisa gitulah gitu kan, dan panjang lebar segala macem. Saya bilang ya udah, berarti emang bukan di posisi sales tersebut, saya bilang kayak gitu. Dan tiba-tiba ada satu posisi sales lagi yang resign gitu kan. Terus sempet tuh kata saya nggak ngasih, lu jangan masuk di divisi itu deh, dia bilang kayak gitu. Saya bilang kenapa gitu kan, ya ada ngomong segala macem. Oh ya udah, tapi intinya kalau misalnya saya mau, saya dilepas nggak, saya bilang kayak gitu. Ya udah kalau misalnya kamu mau, ya coba aja, dia bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya kontekan sama sales manager yang kebetulan salesnya itu resign. Panjang lebar, dan itu lumayan panjang prosesnya sampai akhirnya dari nego gaji dan segala macem. Akhirnya sales manager itu ngomong ke GM sales dan marketing. Dia bilang, Pak, saya nggak ada orang segala macam. Akhirnya di approve lah, masuklah aku gabung dengan tim Saku yang sekarang ini. Di situ aku tuh udah bilang sama Tuhan, kalau memang belum waktunya saya ini masuk sales, nggak apa-apa, mungkin saya masih harus di posisi ini nih sekarang, di posisi admin sales yang sekarang, masih terus bantuin di posisi ini. Kalau memang belum waktunya aku jadi sales, aku bilang kayak gitu.
Di situ juga emang udah keraguan, aduh apa aku tetap harus maju, apa ya udah gue mundur aja dah, udah deh gue relain aja, gue ya udah sih. Saya bilang berarti ya gue masih tetap di admin sales, bilang gitu. Ternyata dengan berjalannya waktu akhirnya di approve, akhirnya saya masuk sales. Dari situ sempet oh berarti gue harus maju gitu kan, gue harus maju jadi sales, buktiin gitu. Nah waktu itu dia bilang probation 3 bulan, kalau nanti kamu gak perform, kamu gak akan bisa balik lagi ke posisi kamu yang awal. Terus saya bilang dengan yakin, nggak tahu kenapa tuh saya langsung jawab iya nggak apa-apa, saya tahu resikonya. Saya bilang kayak gitu. Dan itu langsung saya mikir kok bisa langsung ngomong kayak gitu, padahal ya istilahnya jadi sales kan pasti nggak gampang, karena kan harus ada target setiap bulan yang harus dicapai gitu kan. Ya udah akhirnya dijalanin, belajar, berjalan sebulan, bulan kedua sampai bulan ketiga. Dan padahal sales manager pernah bilang kayak gini, jarang banget satu Q itu satu quarter sama 3 bulan itu jarang banget benar-benar bisa achieve 3 bulan tersebut itu. Terus sampai akhirnya saya penilaian sama atasan saya, dia bilang ya udah berarti kamu lulus probation. Di situ kayak duh Tuhan, apa saya masih bisa lagi lanjut ke depan, apa saya masih bisa maju lagi ke depan, apa dengan pas lihat target yang dikasih gede juga ya. Saya mikir kayak gitu, jualan barang ini apa bisa nyampe value target yang ditentuin gitu kan. Terus ya udah pokoknya saya udahlah Tuhan, saya berserah dah, jalanin lagi ke depannya seperti apa. Sampai akhirnya di penilaian saya dinilai, dan itu saya udah nggak ada probation lagi tuh. Saya udah langsung ya udah ini kamu udah langsung nggak ada kontrak lagi atau perpanjangan bulan segala macem. Ya udah berarti saya udah tetap dan nggak ada probation lagi. Dari situ langsung bilang oh terima kasih Tuhan, zaman sekarang dapat kerjaan yang bisa posisinya karyawan tetap itu jarang banget dan susah untuk di zaman sekarang ini. Rata-rata mereka hanya memberikan kita itu jangka waktu probation kembali, sama kita biasanya itu dikontrak setahun atau 2 tahun, kebanyakan seperti itu kan. Ya udah dari situ saya bilang Tuhan oke, kalau gitu ini adalah pilihan untuk maju, saya bilang. Dan benar Tuhan pimpin sampai akhirnya sekarang. Saya nggak berasa, benar-benar nggak berasa dan nggak nyangka kalau misalnya saya bisa bertahan di posisi saya sekarang dan di kantor yang sama, mau jadi sales ini sama 3 tahun tuh. Karena buat saya tuh kalau sales rata-rata kan harus S1 atau nggak minimal D3 gitu kan, sedangkan saya ini lulusan SMK gitu. Makanya saya sempat bilang sama Tuhan apa saya bisa, apa saya mampu, saya bilang kayak gitu. Tapi Tuhan tunjukin kalau Tuhan tuh pimpin saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya terus jalan sampai sekarang. Dan renungan saya waktu itu saya bilang lagi kondisi pandemik seperti ini itu nggak gampang, karena saya sempat nggak achieve target gitu selama 3 bulan berturut-turut. Saya di situ sempat mikir lagi, ini apa ada penilaian gimana performance saya gitu ya kan. Tapi ya dari internal pun ya memang tahu kondisi yang seperti ini tuh ya emang rata-rata dialami oleh bukan cuma 1-2 perusahaan gitu, tapi banyak perusahaan gitu kan. Ya udah dari situ saya bilang ya udah Tuhan, pokoknya pimpin
saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya tahu, karena pepatah selalu bilang Tuhan akan melakukan bagiannya dan kita lakukan bagian kita. Itu yang selalu saya tanam di pikiran saya tuh, Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan, saya lakukan bagian saya dalam hal apapun, bukan dalam masalah pekerjaan saja ya saudara. Nah, untuk ayat firman Tuhan ya, saya tuh suka di Mazmur 3 ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Karena saudara, kalau misalnya kita naik ke level yang lebih lagi, itu banyak sekali orang-orang yang gak suka. Banyak orang-orang yang bilang, kok dia bisa sih? Emang dia mampu gitu kan? Emang dia ada pengalaman apa? Jujur dari situ ya, saya emang gak ada pengalaman apa-apa gitu. Karena selama saya dari lulus sekolah sampai saya kerja kemarin, itu posisinya tuh selalu admin atau ke finance gitu. Terus sama sekali saya tuh nggak ada pengalaman di sales gitu ya kan. Ya udah, saya telan aja tuh, karena saya adalah tipe orang yang ya udah nggak mau permasalahin, udah nggak mau yang omongan orang tuh dipendem sampai bikin sakit hati. Buat saya ya udahlah, saya mah cuekin aja gitu, karena toh lu tuh nggak tahu dalamnya gua gitu ya kan, dan lu paling nggak tahu seperti apa Tuhan gua. Oke, Tuhan, aku bilang Tuhan, pokoknya terima kasih, saya bilang kayak gitu. Terus pimpin, karena semakin hari semakin kesini tuh emang makin gak mudah gitu kan, apalagi kita ini makin kena PSBB gitu ya kan, dan tiba-tiba ada beberapa yang mereka tuh menahan untuk enggak beli barang gitu kan, tapi masih ada yang tetap order segala macam, dan saya tetap harus bilang Tuhan terima kasih. Apapun keadaan yang mungkin dari yang saya nggak achieve gitu kan, nggak ada tambahan pemasukan untuk saya gitu kan, tapi ya udah, saya bilang Tuhan, saya nggak mungkin nggak makan. Saya bilang saya pasti makan, saya pasti cukup, saya nggak mau khawatir besok saya mau makan apa gitu kan. Saya percaya sampai sekarang saya masih bisa membagikan renungan, saya masih bisa sehat. Itu karena Tuhan. Oke, itu aja renungan yang mau saya bagikan. Mari kita berdoa untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami Tuhan, dari kami tidur sampai kami bangun Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan nafas kehidupan Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan. Bapa, Engkau pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memimpin, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami semua Tuhan, kesehatan Tuhan, dari keluarga kami Tuhan, orang-orang terdekat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, selamat menjalankan aktivitas, terus semangat, jangan khawatir, dan jangan bimbang kita mau maju atau mundur, kita tetap maju, apalagi maju dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.